dengar bagaimana presiden pernah berbicara, bunuh saja? Pernah dengar rakyatnya sukanya gitu? menggal-menggal video Pernah? nih. Buka aja, di dalam ada salah satu pidatonya presiden yang kemudian bunuh didor saja. Ada itu. Tadi bahasa saya adalah tolong dicek di internet ya. Ini Karena saya pernah yang nggak mendapatkan bener. waktu itu videonya. Jadi tolong dicek. Ada kata dor, ada. Profesor, harusnya Anda sudah mencek ketika menyatakan sesuatu di depan media nasional. Kritik itu wajib dalam era demokrasi Bahkan ya, supaya seorang negara kita profesor bertambah yang bagus. ngomong. Tapi ingat, kita dalam mengkritik, janganlah kita membuat penggalan-penggalan yang berdana fitnah dan jadinya hoax. Kita tahu dulu Buniani menyebabkan perpecahan pada saat Buniani dan Pak Ahok. Dan tadi di sini di forum ini ada yang mengatakan Pak Jokowi pernah mengatakan bunuh dan dor. Saya ingin yang mengatakan itu di forum ini mengklarifikasi, Kok bisa karena ketika seorang bunuh dan profesor dor seperti itu? diucapkan tanpa konteks yang lengkap, yang luas, ini akan sangat jadinya fitnah loh, fitnah kepada Presiden Jokowi. Jadilah kita orang yang bijaksana ketika kita mengeluarkan suatu kritik, itu adalah untuk sesuatu yang efektif. Kita ingin perubahan yang lebih baik untuk negara kita, bukan hanya karena kita punya niat jahat dan kita tidak suka dengan suatu pihak tertentu. Nah, kok bisa ya? Yang ngaku-ngaku seorang profesor tadi, emak-emak tadi atau ibu-ibu tadi, memenggal sebuah video, penggalan sebuah video yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan mendor atau membunuh rakyatnya. Padahal konteks tersebut Pak Jokowi berbicara di depan rakyatnya, ngomongin soal bandar narkoba. Kalau memang ada undang-undangnya, itu bandar narkoba itu wajib didor atau ditembak langsung. Itu yang sebenarnya dikatakan oleh Pak Jokowi. Tapi kok emak-emak pembenci ini, kelihatannya pembenci Pak Jokowi ini kok seenaknya memenggal video tersebut, seolah-olah Pak Jokowi ingin mendor rakyatnya. Kalau nggak percaya, silahkan simak video berikut ini. Tadi juga disampaikan oleh Kepala BNN, anak di TK sudah ada yang terkena narkoba. Anak di SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Dan tidak hanya di desa, di kampung, tidak hanya di kota, di kampung, di desa, tidak hanya orang dewasa, remaja, anak-anak, dan bahkan tadi saya sampaikan yang di TK pun sudah dimasuki narkoba. Tidak hanya orang biasa, tapi juga ada aparat, ada pejabat, dan ini yang seharusnya menjadi panutan juga terkena narkoba. Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui kita, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka sudah mulai memanfaatkan orang-orang yang tidak dicurigai. Anak digunakan, wanita, perempuan digunakan, dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam mainan anak, dalam kaki palsu dan yang lain-lainnya. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita, terutama di Polri, tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka.
kalau undang-undang memperbolehkan dor mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, 40-50 generasi muda kita mati karena narkoba. 5,1 juta. Untungnya undang-undang tidak memperbolehkan itu. Kalau memperbolehkan, akan saya perintahkan langsung ke Kapolri dan Kepala BNN. Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, saya ingatkan semua kita harus bersinergi. Pesantren, universitas, kementerian, lembaga, kota, kabupaten, provinsi, semuanya. Kita kadang-kadang terhanyut dalam rutinitas harian kita. Padahal kalau ini dibiarkan, ini bisa kemana-mana, bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau sudah sampai desa, sudah sampai kampung, sudah sampai TK, sudah sampai SD, ini perlu kita mengingatkan betul betapa sangat bahayanya narkoba itu. Dan kata-kata sudah tidak diperlukan lagi. Kita memerlukan tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Saya perlu ingatkan semua harus bersinergi, mulai BNN, Polri, kementerian, lembaga, LSM, masyarakat, semua harus betul-betul melakukan langkah-langkah yang terpadu untuk melawan narkoba. Langkah-langkah yang progresif, yang mengalahkan kelicikan para pengedar narkoba. Dan tidak kalah penting, semua harus menghilangkan ego kita masing-masing, ego sektoral. Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama, sekali lagi, kita kejar, kita tangkap, kita hajar para pengedar narkoba, baik yang besar, baik yang sedang, baik yang kecil. Sambil kita kuatkan lagi jaringan sosial dan budaya yang bisa menjadi benteng mencegah menjamurnya narkoba. Dimanapun ada narkoba di Indonesia, saya perintahkan seluruh sumber daya pemerintah untuk hadir dan memberantasnya. Di lapas, di sekolah, di perbatasan, di bandara, di pelabuhan, di kantor-kantor instansi pemerintah, dimanapun, sekali lagi, dimanapun ada narkoba, kita harus berantas.